Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada Indonesia itu sendiri. Di sini ada pengertian dari etimologi. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa, merujuk pada pernyataan tersebut. Berikutnya, materi akan disampaikan oleh Cesi Sapitri. Kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Pertanyaan pertama, jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Yang kedua, mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional? Dan yang ketiga, apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Next. China. Selanjutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, sosial dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis. Lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut berikut, bahwa segala perairan di sekitar antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia, lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landasan laut teritorial, yaitu lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang sosiologis. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dari Deklarasi Juanda. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syakila. Baik, berikutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Jadi, luas wilayah Indonesia yang berciri Nusantara itu potensi keuntungannya memiliki sumber daya alam yang besar. Ancamannya sulitnya akses dan infrastruktur di beberapa wilayah. Lalu dari keragaman budaya, keuntungannya yaitu memiliki keanekaragaman budaya yang kaya. Ancamannya potensi konflik antar suku dan agama. Lalu letak geografis, keuntungannya memiliki potensi jalur perdagangan internasional yang strategis. Ancamannya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Berikutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara.
Dari kesatuan wilayah, wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Lalu persatuan bangsa, bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni memiliki keragaman suku, yaitu sekitar 1.128 suku bangsa menurut data BPS tahun 2010, lalu memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta menurut Bank Dunia tahun 2011, lalu memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Sandi Irawan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman tentang wawasan Nusantara. Pertama, di sini ada kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Ini dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kelautan tetap milik negara Indonesia. Yang kedua, persatuan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada praktik kewarganegaraan. Yang pertama ada wawasan Nusantara, kemudian yang kedua ada pembiayaan pembangunan, dan yang ketiga ada kontribusi warga negara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.